saya nggak mau terus usaha ini. Jadi supplier ini saya hubungi, gitu. Mereka sih bilang, oh, udah lu udah mau buka lagi ya, barang saya kirim deh. Nanti barang yang dulu ya lupain deh gitu. Enggak, dia nggak bilang lupain sih. Cicil pelan-pelan deh. Gitu ya. Nah, nanti lu bagi berapa tahap selesai. Nah, saya bilang, oh enggak. Justru saya pikir saya nggak mau terusin. Nah, saya katakan ke mereka, saya nggak mau terusin, dan tagihan saya mau beresin. Tetap dibayar gitu. Saya mau lunasi. Tetap ya. dibayar. Oke. Ya. Pada saat itu ibu mertua saya mengusulkan, buka aja kursus di sini. Di sini daerah padat, ya, banyak orang, dan kursus sepertinya kalau ada pun hanya dibutuhkan satu, lah gitu. dua dibutuhkan. Nah, insight ini ya saya pelajari, saya follow up. Nah, singkat cerita, akhirnya saya putuskan, iya saya buka. Berikutnya yang saya rasa juga sangat membantu saya dalam proses saya sampai hari ini juga, ya saya bertemu, memang kembali teman-teman itu sangat penting. Jaringan, network, apalagi jaringan yang positif, yang berkualitas, itu harus wajib. Ada nggak sih hubungan antara sekolah dengan kuliahnya Pak Arifin dulu? Secara langsung gitu? Kalau secara langsung tentu tidak ada. Tidak ada. Tapi pengalaman ya behind the scene-nya tentu banyak. Channel Community 30 Minutes to Success disiapkan untuk Anda dalam menempuh kesuksesan Anda berikutnya. Di channel ini Anda bisa belajar banyak dari orang-orang lain dan Anda tidak perlu mengalami hal yang sama yang dialami mereka. Teman-teman Community 30 Minutes to Success, hari ini kita jumpa lagi. Ya, tentunya dengan tamu yang istimewa yang lain. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, seorang lulusan Jerman, tapi bikin sekolah, ya. Dan ke Jermannya itu yang diambil tuh tidak ada urusan dengan sekolah, ya. Tapi beliau ini punya kita lihatlah nanti, kita tanya ya, kenapa kok mendirikan sekolah. Dan bagaimana kiat-kiatnya itu sampai sekolah itu bisa bertahan sudah ya lebih dari 15 tahun begitu ya. Nama beliau adalah Bapak Arifin Tansil. Halo Pak Arifin Tansil, sehat Pak ya? Sehat. Terima kasih. Itu yang paling penting zaman sekarang ini Pak, gitu ya. Iya. Pak, boleh cerita sedikit Pak? Bapak tuh ke Jerman kan sekolahnya nggak untuk mendirikan sekolah ya. Tapi pulang terus kan mendirikan sekolah gitu ya, kursus sekolah gitu ya. Itu kenapa sih Pak kok mendirikan sekolah gitu, nggak bikin bisnis yang lain kan lebih menguntungkan lah mungkin gitu Pak ya. Saya nggak bilang ini nggak menguntungkan, tapi kan tujuan sekolah itu kan tidak cari untung yang ini Pak ya, tapi ada di dalamnya itu ada pengabdian dan sebagainya. Ya silakan Pak, jangan Pak Arifin. Ya, terima kasih Pak Idris udah memberikan satu kesempatan dan kehormatan untuk saya. Saya hanya cerita sejauh yang saya jalani aja ya Pak. Iya, kalau nggak dijalani gitu ya. Diceritain itu cerita orang lain Pak ya. Ya silakan. Jadi semoga ini bisa ada yang berguna lah untuk ya. Para penonton misalnya ya. Sebelum saya mendirikan kursus, lebih tepatnya sih kursus dulu ya, sebelum sekolah. Saya nih ngajar di sekolah. Oh, ya. Memang seneng ya dengan punya passion mengajar di situ Pak ya. Ada juga ya sepertinya ya. Seneng dengan dinamika kehidupan ya. Bicara-bicara tentang kehidupan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita saya mengajar di sekolah dan sepertinya ya happy juga ya pengalaman waktu itu ngajar di sekolah. Dan saya sempat buka usaha juga sih Pak. Oh, sempet jadi ya. sebelum sempat buka usaha. Sempet, ya. Kemudian karena ada peristiwa besar tuh di tahun 98. Ya. Usahanya kena ini imbas gitu. Kena imbas. Okay. Atau ya
hilang juga lah barang-barangnya begitu Iya, ya. iya, karena memang waktu 98 itu kan kejadiannya agak luar biasa ya di Iya. kota gitu Pak ya gitu. Oke. Nah, satu hal yang saya belajar dari situ memang selama hayat masih dikandung Oh, badan, iya. selama kitanya bisa jaga kita punya kewarasan, ya segala sesuatu mungkin ada hikmahnya ya Oke. yang terjadi. Oke, jadi walaupun tahun 98 ya teman-teman komunitas 3 Minute to Success ya Pak Arifin tuh mengalami ya, dalam Korban tanda kutip- juga lah. Ya, dalam tanda kutip bencana lah gitu Iya. Pak ya, bencana pribadi ya. Tapi beliau ini tetap dalam tanda kutip waras ya, artinya bisa menerima kondisi itu, gitu Pak ya, bisa menerima kondisi itu dan move on. Gitu Pak ya. Itu Iya. itu maksudnya Bapak kan Iya. itu ya. Oke. Ya, kalau lebih tepatnya tahun 98 itu kan ada kerusuhan massal Ya. dan saya salah satu yang korban, diambil juga barang-barangnya Oke, ya karena itu oleh orang-orang tak kondisinya- dikenal. Ya. Boleh kata habis lah. Oke. Boleh kata habis. Sempet down juga Oke. karena pada saat itu jujur sebagian besar itu modal dari orang tua. Oke. Jadi orang tua nggak tahu udah jual berapa kerbau, berapa kambing untuk modal usaha. Oke. Dan waktu itu ada rasa bersalah, ada rasa nggak terima gitu ya. Saya sebagai kepala rumah tangga baru ya, waktu itu Lu baru udah married ceritanya nih? udah married, Oke. beberapa tahun lah Oke. ya, 2-3 tahun married. Beruntung ya, memang omongan orang tua itu sangat penting ya, sangat powerful. Papa saya ya katakan orang sederhana, tapi salah satu kalimat dia yang membuat saya jadi bisa lebih cepat move on, ya, lebih cepat untuk lanjut, ya, life must go on. Ketika orang tua ngomong kesana kemari, dia ngomong nggak usah dipikirin, nggak usah merasa bersalah, ya, kan bukannya dipakai foya-foya, uangnya habis, usahanya stop gitu loh. Ya, kalau uangnya dipakai foya-foya, nggak usah orang lain, papa juga akan Marah gitu. ambil tindakan. Ini kan bukan, ya. Jadi udah nggak usah merasa yang aneh-aneh, yang bukan-bukan. Nah, seketika itu ada rasa, Tercerahkan gitu ya. iya loh, releasing loh, Iya. ya, rasa enteng loh, merasa nggak disalahkan gitu, Iya. Oke. ya. Jadi penting sekali tuh memang sebagai orang tua. Nah, dari situ saya udah selesaikan. Oke. Saya move on, saya selesai, saya berpikir udah nggak minat lagi dengan usaha yang sekarang. Waktu itu saya retail Pak Idris, Oke. usahanya ya, dan lumayan terbesar di wilayah itu, ya. Saya selesaikan. Nah, ini juga ada satu hal yang saya pikir beruntung saya lega sekarang saya lakukan. Waktu itu saya hanya berpikir hidup saya masih panjang. Oke, saya udah nggak mau usaha ini, tapi saya ingin meninggalkan Legacy gitu. jejak footprint yang baik. Oke. Ya, karena suatu hari mungkin ketemu lagi. Ya, Nah, karena ada pepatah itu Pak Arifin ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama gitu Pak. Iya. Itu Mungkin begitu ya. Ya itu ya. Nah, jadi saya pikir udah, saya nggak mau terus usaha ini. Jadi supplier ini saya hubungi, gitu. Mereka sih bilang, udah lu udah mau buka lagi ya, barang saya kirim deh. Nanti barang yang dulu ya lupain deh gitu. enggak, dia nggak bilang lupain sih. Cicil pelan-pelan deh. Oke. Gitu ya. Nah, nanti lu bagi berapa tahap selesai. Nah, saya bilang, oh enggak. Justru saya pikir saya nggak mau terusin. Nah, saya katakan ke mereka, saya nggak mau terusin, dan tagihan saya mau beresin. Tetap dibayar gitu. Saya mau lunasi. Tetap ya. dibayar. Oke. Ya, saya mau lunasi. Oke. Saya dan lu kan tahu, ya, saya kena ambil juga barangnya. Saya mau lunasi, cuma saya minta
Diskon. hubungan baik. Oke. Lu sama gua selama ini, lu potong bond ini, tolong jangan diuntungin. Iya, iya. Gitu loh. Nah, tapi modalnya berapa kan yang tahu situ, yang tahu lu. Ya, gua percaya sama lu aja. Gitu loh. Gue cuma minta bond ini jangan diuntungin. Tapi dalam hati kecil saya, terserah dia juga. Kalau dia diam-diam masih mau ambil untung, terserah dia deh. Ya, okay. Selama saya masih mampu bayar, saya bayar aja. Oke, tapi gini ya teman-teman community 30 Minutes to Success ini ya, ada satu hal yang Pak Irvin ingin tunjukkan kepada kita semua, yaitu bahwa nama baik itu begitu penting. Ya, Anda boleh rugi, tapi nama baik harus dijaga. Itu sehingga ya bahkan suppliernya aja masih nawarin, kan gitu ya. Jadi pertama itu, yang kedua adalah jangan lupa orang tua. Ya, nasihat orang tua itu tadi langsung lega gitu ya. Jadi hubungan kita dengan orang tua, menghormati orang tua itu kudu wajib gitu ya Pak Arifin ya. Nah yang ketiga kemudian adalah bersedia melepas kondisinya itu. Ya tadinya kan kalau nggak kan nggak bisa move on ya, tapi setelah melepas kan bisa move on gitu. Ya terus bagaimana lagi Pak setelah, jadi itu saya ingin menunjukkan juga secara langsung, saya nggak mau kepinteran. Saya nggak mau haji mumpung. Ya kan? Apalagi sampai nggak bayar, gitu. Saya nggak mau. Saya bisa saja bilang, potong ya 50%. Waktu itu supplier itu pasti oke. Dibayar aja dia udah lega. Tapi saya nggak mau. Jadi saya bilang jangan diuntungin, fair, gitu ya. Cuma saya juga nggak bilang, yang tahu kan untungnya berapa suppliernya. Terserah lu dah, gue niat baik lu aja. Dan ya oke. Akhirnya wah mereka sampai sekarang kalau saya ke sana anytime kalau saya mau minta barang. Iya, jadi saya dengar-dengar nih akibat mungkin ada pengaruh juga dia dari kejadian-kejadian itu. Pak Arifin nulis buku Pak ya, 108 jurus apa itu? Kungfu apa itu? 108 jurus apa itu Pak judulnya? 108 jurus hidup. Oh, jurus hidup. Jadi itu yang sudah dilewati, sudah dijalanin Pak sampai kondisi sekarang ini gitu. Kok 108 banyak banget Pak, ngafalnya susah ya. Atau masih kurang ya? Saya hanya ngambil idiom di kalangan orang-orang dulu 108 itu simbolis gitu. Baik. Nah, jadi ya memang kepercayaan orang kita jaga. Pada saat seperti ini di mana saya punya kesempatan untuk nggak bayar, tetap nggak ngemplang gitu ya utang itu saya nggak mau. Bahkan saya nggak mau katakan unilateral sendiri, potong ya 50%, saya nggak mau. Karena mungkin Pak Arifin berprinsip kalau kita punya utang, nggak bayar ke dia, besok-besok harus bayar ke orang lain kan, gitu ya. Karena ada hukum timbal baliknya lah gitu ya kan gitu. Nah selesai dari situ, ya udah barang-barang yang ada saya jual. Nah, kemudian lanjut usaha yang lain. Karena saya pada saat usaha itu saya masih mengajar. Ya, cuma udah nggak full time waktu itu. Akhirnya ya kembali ke panggilan jiwanya lah gitu. Ke yang asal ya. Akhirnya saya juga orang yang beruntung sih Pak Idris. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam hidup ini kita butuh keberuntungan juga sih lah. Gitu ya. Tapi keberuntungan itu ya balik lagi sih sebenarnya. Ada yang kesempatan dan kita siap mengambilnya kan gitu. Ya kan. Nah, saya termasuk orang yang beruntung. Dalam arti ketika saya memutuskan saya kembali ya kayaknya emang harus di dunia pendidikan nih. Gitu ya. Nah, pada saat itu ibu mertua saya mengusulkan, buka aja kursus di sini. Di sini daerah padat, ya banyak orang, dan kursus sepertinya kalau ada pun hanya dibutuhkan 1, lah, gitu. 2 dibutuhkan. Nah, insight ini ya saya pelajari, saya follow up. Nah, singkat cerita, akhirnya saya putuskan iya saya buka. Dan ya ini sekalian saya bercerita dari pengalaman saya Pak Idris ya. Saya berangkat benar-benar dari kondisi yang awal sekali, ya. Jadi saya ini mulai dari lemparan usulan ibu mertua,
dan akhirnya juga menggunakan garasi dan ruang tamu mertua. Saya mulai buka kursus sesuai dengan target market saya juga lah, ya. Start humble, sederhana, jadi ruang garasi saya sulap jadi ruang kelas, ruang tamu saya sulap jadi ruang kantor. Nah, cuma yang saya ingat dari awal itu saya sudah mulai dengan konsep kantor beneran. Jadi saya ada formulir pendaftaran. Jadi segala sesuatu udah dipersiapkan dulu lah gitu intinya gitu. Ya bisa dibilang begitu. Karena pada saat itu ada juga yang mereka sistemnya informal. Kalau saya enggak. Ini diformalkan lah gitu. Nah, saya formal gitu loh. Udah minta izin dulu gitu Pak? Udah minta izin dulu gitu? Pada saat itu baru izin wilayah aja. Izin wilayah lah, kelurahan belum, lah gitu ya. ya? Iya begitulah ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya di awal-awal itu memang ada hal-hal ya demotivasi lah yang kita terima juga ya. Misalnya, wah zaman sekarang kalau mulai kecil-kecil begini biasanya nggak jalan, orang nggak mau gitu ya. Jadi ada aja tuh kita terima komen-komen, statement-statement yang melemahkan lah. Ya. Jadi saya pikir pada saat itu saya cukup punya determinasi untuk mengatakan harus fight. Ya, karena memang Pak terus terang dalam hidup ini ya yang terbanyak dalam lingkungan kita adalah orang-orang negatif. Ya, itu memang kenyataannya seperti itu ya, gitu. Tapi Pak Arifin juga melihat ya ini adalah saatnya saya untuk fight untuk membuktikan pada mereka gitu ya bahwa mungkin iya untuk orang lain tapi tidak untuk saya gitu. Ya. Satu poin juga karena lewat 15 tahun kemudian, statement itu saya masih kira-kira terima dan dengar juga. Bahwa wah zaman sekarang susah. Ya, apa aja memang zaman begitu. Sekarang lagi begitu, lagi begini. Jadi kesimpulan saya, untung waktu itu saya tetap persisten gitu mencoba melangkah tetap. Jadi artinya tidak ada waktu yang ideal. Karena jadi, omongan yang sekarang saya terima itu masih tetap seperti itu masih gitu. Seperti yang 15 tahun yang lalu. Jadi kesimpulan saya teman-teman community 30 Minutes to Success itu ya, Anda kalau kita belajar dari Pak Arifin ini adalah bahwa setiap saat kita memulai sesuatu pasti ada orang mengatakan hal yang jelek tentang sesuatu yang mau kita mulai itu. Kalau Anda yakin bahwa itu baik, ya jalankan dengan persiapan yang baik gitu. Ya, karena sampai sekarang pun Pak Arifin masih dengar ada orang mau bikin sesuatu, itu nggak mungkin. Ada orang bikin sesuatu, ini jelek ya gitu Pak ya. Karena memang di sekitar kita ini penuh dengan orang-orang negatif. Jadi kita harus menjadi orang positif untuk melakukannya gitu. Dan kadang-kadang itu juga dari lingkaran terdekat kita. Di keluarga kita sendiri kan ya. Ya karena mereka nggak ngerti ininya Pak, nggak ngerti bisnisnya juga, nggak tahu gitu kan ya gitu. Dan banyak orang Pak ingin sukses tapi dia nggak mau berjuang. Nah ini kan sulit ya. Jadi gitu intinya kita harus pandai-pandai sih menyaring, memilah dan memilih ya. Nah, kita ngerti tujuannya baik, mengingatkan kita, menjaga kita. Nah, tapi kita harus bisa yang mana yang racunnya kita mesti ambil, gabahnya kita ambil, kita buang. Nah, gitu. Sehingga yang sisa hanya yang baik-baiknya aja. Jadi tidak semua input dalam hidup ini harus kita telan mentah-mentah gitu ya. Dan jangan lupa ya inner force-nya itu ada dalam diri kita gitu ya. Itu yang ingin Pak Arifin saya katakan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita yang positif pun kalau ketemu negatif terus lama-lama negatif gitu. Ya. Jadi waktu itu Pak Arifin berusaha nggak misalnya Pak untuk pergaulannya itu mungkin diarahkan ke yang lain sehingga ketemu yang positif. Akhirnya kok bisa jalan gitu Pak. Nah itu. Nah jadi terima kasih Pak Idris. Berikutnya yang saya rasa juga sangat membantu saya dalam proses saya sampai hari ini juga. Ya, saya bertemu memang kembali teman-teman itu sangat penting. Jaringan, network, apalagi jaringan yang positif, yang berkualitas, itu harus wajib. Nah, jadi berikutnya adalah dalam proses kita menuju apa yang kita ingin capai, kita perlu mengembangkan network. Kita perlu mengembangkan orang-orang yang satu minat, satu bidang. Yang sama-sama menghargai bidang usaha kita. Dan karena dari sana kita akan ketemu
ya, yang bisa saling saling asuh gitu ya. Dan juga dalam proses itu yang saya alami sendiri, saya ketemu dari waktu ke waktu dalam hidup saya orang-orang yang bisa saya anggap sebagai mentor saya, sebagai guru yang dalam kehidupan ini, dalam tahapan-tahapan hidup saya, dia sangat memberi banyak kontribusi secara disadari atau tidak disadari, langsung maupun gak langsung. Jadi artinya, mentor ini sangat penting. Jadi artinya Pak Arifin mengatakan bahwa bergaulah dengan lingkungan positif yang bisa menjadi tempat pembelajaran kita gitu ya. Dan orang itu tidak harus lebih muda atau lebih tua dari kita, gitu. Bisa siapa saja gitu Pak ya. Gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman temukanlah mentor-mentor kita dalam hidup. Karena mentor-mentor inilah yang akan secara formal maupun informal ya, yang akan memberikan banyak inspirasi, bahkan sampai ke tips-tips yang lain-lain. Sekarang sudah berapa lokasi Pak punya kursus Pak? 4 lokasi Pak ya. Oke. Nah, kalau sekolah nanti ke depan hanya tambah, ya. Kalau semoga ke depan nanti tambah lagi nih Pak. Nih. Terima kasih Pak Idris. Ya. Semoga setelah bertemu Pak Idris ya ada hal-hal yang bisa mempercepat, mengakselerasi. Ya. Nah, kita doakan Pak itu Pak. Terima kasih. Nah, dalam pengertian network tadi, selain kita ketemu mentor, adalah kalau kita bergaul dengan orang yang di bidang kita, nah, kita akan berkenalan juga itu. Kalau saya seperti di pendidikan, jadi dengan orang-orang yang ada gugusnya, ada komunitasnya, ya ikatan kepala sekolah, ya, perkumpulan yayasan sekolah, dari dinas pendidikan. Ini kan orang-orang semua ini kita harus berhubungan. Ya? Betul Pak. Betul. Jadi orang-orang inilah yang akan saling asa dan saling asuh dengan kita. Ya. Oke, jadi tadi setelah bisa menghandle kenegatifan, terus kan langsung berjalan nih Pak ya, berjalan ya. Terus kemudian jadi passionnya yang tadinya cuma mengajar, diarahkan untuk memiliki lembaganya tersendiri gitu ya. Dimulai dengan lembaga kursus dulu Pak gitu ya. Nama kursusnya namanya apa Pak? Nama kursusnya CST. CST. Ya, CST. Nama sekolahnya Bakti Utama. Sekolah Bakti Utama. Nah, Pak Idris saya lanjut ya. Oke, silakan, nah, Pak. kurang lebih berapa tahun dari CST ini, kursus bahasa Inggris CST. Nah, karena saya juga memang senang dengan pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, karakter building. Nah, jadi dan juga ada unsur efisiensi. Kalau kursus itu umumnya after school. Biasa jam 2 ke atas. Jadi ruangannya nganggur nih. Nah, ruangan nganggur. Gitu loh. Ya, dengan segala minusnya juga kalau multi purpose digunakan gitu ya. Nah, akhirnya untuk full efisiensi. Sedangkan kalau kita sekolah, apakah itu preschool, ya kan kindergarten, apalagi ya, itu biasanya kan justru dari pagi sampai siang. Nah, itu dari sisi tadi efisiensi. Nah, akhirnya saya dirikanlah sekolah. Jadi yang ingin Pak Arifin katakan itu adalah bahwa kalau kita mau lakukan sesuatu itu harus seimbang antara entrepreneurship dengan idealisme. Kalau terlalu ideal, cost-nya tinggi. Kalau entrepreneurship-nya terlalu ditekankan di situ, nggak ada idealisme. Padahal Pak Arifin itu punya idealisme, ingin mendirikan sekolah yang bermutu, yang baik untuk masa depan anak-anak, gitu kan Pak ya. Tapi pada saat yang sama, ya cost-nya harus diperhatikan. Ya, walaupun kita tahu lembaga pendidikan yang utamanya bukan mencari keuntungan kan Pak, gitu ya. Betul. Gitu. Jadi setelah itu Bapak menggunakan lokal yang kosong tadi untuk sekolah. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam malah penuh dong Pak gitu. Penuh. Jadi boleh kata dari jam 7 pagi udah ada kelas sampai jam 20.30. Wah, sampai malam itu ya? Iya. Wah luar biasa ini. Jadi jadi artinya apa yang diperjuangkan itu ya mendapatkan kepuasan batin juga kan Pak ya gitu ya. Ada kepuasannya. Jadi kalau dulu kan ya retail cuma untung kan buat keluarga aja. Tapi sekarang juga bermanfaat buat orang banyak kan gitu. Ya Pak. Nah, apa suka dukanya Pak kalau dalam sekolah-sekolah seperti itu Pak gitu? Ya, suka dukanya tentu banyak ya.
tapi lebih banyak sukanya sih. Oke, jadi how to overcome the duka Pak gitu. Nah dukanya gimana nih? Kalau sukanya oke lah, kan pasti kita bisa nikmati nih Iya. Pak gitu ya. Ya overcome-nya bahwa yang kita quotes and quotes pusingin ini adalah minterin anak. Padahal anak itu dari berbagai latar belakang Ya. gitu. Jadi ini kan semuanya manusia, ya. Stakeholdernya ini semua orang, jadi Oke. sangat dinamis. Oke. Ya, muridnya juga manusia, gurunya manusia, pengelola manajemennya manusia, orang Orang tua tuanya juga manusia. Nah, jadi ini semua kan variabelnya dinamis sekali. Oke. Ya, up and downs-nya gitu loh. Nah, jadi tentu butuh kecerdasan emosional lah, ya, oke, untuk bisa memahami itu. Cuma ya selama berjalan ini saya sih berprinsipnya yang penting kita masing-masing introspeksi, masing-masing menyadari dan coba selalu melihat dengan empati. Nah, orang tua komplain sana, komplain sini, ngeluh sana, ngeluh sini, kita coba lihat jangan kata per kata. Misalnya Tapi saya esensinya apa gitu nah, ya. Jadi lihatnya below the words. Nah, gitu loh. Karena komplain itu dari gunung es itu kan hanya atasnya aja gitu ya. Iya. Tapi tentunya ada di bawahnya. Nah, di bawah ini yang diperbaiki gitu Pak ya. Ya. Nah, Oke. ke orang tua saya juga bilang, ya, jangan lihat guru dari satu sisi hal yang terjadi. Nanti kalau kita terlalu banyak komplain yang nggak beralasan, terlalu galak, nggak ada yang mau ngajar anak kita, gitu loh. Nah, jadi kita harus melihat itikat guru loh, untuk memberikan yang terbaik. Kiatnya Bahwa gimana nih Pak? Kiatnya supaya orang tua itu dia juga bisa mau menerima dan sebagainya. Apakah Pak Arifin juga melakukan pertemuan rutin dengan mereka atau hal-hal lain Pak gitu? Oh iya, kita kan selalu ada ya. Ada Dan aja. memang yang salah satu yang jadi katakan selling point kami pendekatan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan karena sesuai nama sekolah kami Bakti Utama. Oke. Ya, jadi kami ingin semua stakeholder, murid setelah dia selesai pendidikan di sini punya sikap mental bakti kepada orang tua, itu yang utama. Oke. Nah, guru-guru, orang tua menjunjung orang yang lebih tua, ya, karena bakti ini kan dasar dari semua kebaikan. Oke, jadi bakti itu juga bisa berarti menyayangi kan yang lebih Ya, lebih muda kan gitu ya. menghormati, memahami, menjunjung. Nah, karena semua kan mulai dari sana dulu ya. Maka saya tekankan bahwa kita ini satu perahu. Jangan lihat pihak lain sebagai musuh. Kita juga ingin lihat anak maju, jangan lihat anak bahagia. Iya. Anak bertumbuh dengan sehat mentalnya. Oke. Jadi seperti yang kata Pak Arifin tadi bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu kan bukan cuma IQ-nya aja, tapi IQ-nya juga penting gitu ya. Dan itu juga yang disampaikan kepada orang tua ya, bahwa sekolah itu didirikan ya, sekolah bakti utama itu didirikan supaya anak-anak punya masa depan lebih baik. Salah satunya itu IQ-nya, maka bergabung dengan mereka ya supaya nanti mereka juga mengerti itu bisa ditularkan ke anaknya gitu Pak ya. Gitu. Setuju. Oke. Nah kemudian Pak, ada nggak sih hubungan antara sekolah dengan kuliahnya Pak Arifin dulu secara langsung gitu? Kalau secara langsung tentu tidak ada. Tidak ada. Tapi pengalaman ya behind the scene-nya tentu banyak. Ya karena passionnya tadi Pak Iya, ada ya. passionnya. Apalagi kan saya juga pernah waktu itu kan kuliah di luar negeri ya. Iya. Nah, itu Tadi saya sebutkan banyak tuh, Pak, lah. di Jerman gitu Iya, kan, gitu. banyak hal-hal yang ini. Dan saya juga sempat ngajar jadi guru bahasa Jerman. Iya. Sempat juga. Banyak lah Pak, banyak. Karena pendidikan itu kan sifatnya komprehensif memang ya. Nah, kita kan bukan mengajarkan sesuatu yang sifatnya tetap ya, tapi bagaimana anak ini bisa punya satu sikap mental yang positif kepada kehidupan dia, ya, sikap mental yang mau belajar, mau berjuang, punya fighting spirit, ya. Nah, ini kan semua nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan sekarang lah. Oke, jadi artinya Pak Arifin mengatakan bahwa
sekolah itu bisa tumbuh dan bertahan juga karena disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, tuntutan zaman itu sekarang seperti apa, lalu diajarkan ke anak-anak tersebut gitu ya, dan dengan cara juga merangkul orang tuanya, karena dengan di sekolah itu kan hanya 6 jam Pak, ya kan, sedangkan 18 jam sisanya dia kan bersama orang tua kan gitu loh, ya toh, betul. di rumah dan bersama orang tua lah kira-kira gitu. Oke, jadi itu adalah kiat-kiat Pak Arifin di dalam mengelola sekolah tersebut gitu. Ya. Kedepannya kira-kira apalagi Pak yang akan apakah mau tambah cabang lagi, atau ini kan setelah pandemi selesai nih Pak ya, setelah pandemi selesai nih ya. Ya, kita akan lebih perdalam peluang possibility untuk menggabungkan antara offline dengan online. Oh, pendidikannya jadi artinya hibrid gitu Pak ya. Iya. Walaupun pendidikan itu dari TK sampai SMA gitu kan Pak gitu ya. Nah, itu udah dipertimbangkan sampai sejauh itulah gitu ya. Iya. Oke, jadi memang saya tahu sih Pak Arif ini memang sangat care dengan hal-hal yang pendidikan ini Pak gitu ya. Pak Arifin ini terima kasih banyak Pak Arifin sudah bersedia hadir di sini, walaupun saya tahu Pak Arifin ini kan banyak kegiatan-kegiatan ya, tapi sudah bersedia hadir dan sharing di sini Pak gitu ya. Ya teman-teman community 30 Minutes to Success ya, tadi kita sudah belajar baik dari Pak Arifin. Ya, pertama kalau gagal itu ya mesti move on ya, dan jangan lupa mendengar nasihat ya, cari networking dan mentor juga itu ya. Kemudian pantang mengira, orang negatif ada di sekitar kita selalu ya, jadi Anda tidak bisa menghindar dari mereka ya, karena mereka itu selalu ada di sekitar kita. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah bahwa ya Anda harus persisten ya, berjuang terus sesuai dengan keyakinan Anda peroleh. Dalam perjuangan Anda ingat, jangan lupa keseimbangan antara entrepreneurship dengan idealisme tadi ya. Dan kemudian karena ini sekolah ya, komunitasnya harus dijaga ya, sedemikian rupa sehingga menjadi sinergi untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah yang baik kan gitu ya. Tentunya alumni-alumninya sudah ada yang berhasil juga Pak ya. Udah banyak Pak gitu. Wah, cukup ya. Itu salah satu poin bangganya kita. Iya, itu Pak ya. Poin kebahagiaan terbesar salah satunya ngelihat anak-anak kita bisa survive, bisa punya hidup yang wajar, yang baik. Iya, jadi dibanding retail kan cuannya buat sendiri ya istilahnya gitu ya Pak ya, untungnya. Tapi kalau ini bisa buat orang banyak gitu. Iya. Baik Pak Arifin, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak sekali lagi. Ya, kita sampaikan dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman community 30 Minutes to Success yang menyaksikan acara ini. Demikian Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga selalu sehat Pak ya, dan tambah sukses Pak untuk sekolahnya. Untuk Pak Idris juga sama-sama sehat. Pak. Terima kasih. Demikian teman-teman. Jumpa lagi kita.